Halo, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mini project SQL MongoDB yang berjudul Threshold, yaitu sistem monitoring logistik produk segar berbasis MongoDB. Threshold dirancang untuk membantu proses pengolahan distribusi produk segar mulai dari penyimpanan di gudang, pengelolaan stok, pelacakan pengiriman, hingga memonitoring suhu menggunakan sensor IoT. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan struktur database MongoDB yang kami gunakan, serta mengimplementasikan fitur geospasial menggunakan operator GeoMir, serta pengelolaan data IoT log untuk memonitor kondisi produk selama penyimpanan. Yang pertama ada collection user. Collection user digunakan untuk menyimpan data seluruh pengguna yang dapat mengakses sistem. Yang kedua, collection product menyimpan seluruh informasi produk yang akan dipasarkan maupun didistribusikan. Collection ini menjadi data utama yang nantinya digunakan oleh collection inventory. Selanjutnya, collection inventory digunakan untuk menyimpan stok produk pada setiap dark store, masing-masing dark store. Nah, expired digunakan untuk mengetahui masa berlaku produk, sedangkan required temperaturnya merupakan suhu ideal penyimpanan setiap produk. Nah, informasi inilah yang digunakan sistem untuk menampilkan expired produk pada dashboard serta menjadi acuan ketika sistem membandingkan suhu sensor pada fitur IoT log pada web. Yang keempat, collection orders menyimpan seluruh transaksi atau pesanan pelanggan. Collection ini menjadi penghubung antara proses pembelian dan proses distribusi barang. Yang kelima, collection delivery tracking digunakan untuk memonitor proses pengiriman setiap pesanan. Collection ini digunakan untuk menampilkan halaman delivery tracking nanti di web sehingga admin dapat mengetahui posisi serta kondisi pengiriman produk. Yang keenam, collection IoT logs digunakan untuk menyimpan seluruh data sensor IoT secara berkala. Nah, collection ini berfungsi sebagai story memonitoring suhu sehingga administrator dapat mengetahui apakah produk selalu berada pada suhu yang sesuai selama proses penyimpanan. Yang ketujuh, collection dark store menyimpan informasi lokasi setiap gedung Threshold. Nah, koordinat tersebut disimpan menggunakan tipe data GeoJSON point sehingga dapat digunakan oleh MongoDB untuk melakukan pencarian lokasi terdekat. Nah, collection ini digunakan sebagai dasar pencarian gudang terdekat sehingga proses pengiriman menjadi lebih cepat, efisien, dan biaya distribusi dapat diminimalkan. Nah, untuk mencari fitur IoT logs-nya, yang pertama menerima data dari data sensor IoT yang bagian ini. Jadi pada bagian ini backend menerima data yang dikirim oleh sensor IoT yaitu ID dark store, produk ID, dan suhu aktual yang terbaca sensor. Yang kedua, mengambil data produk dari inventory. Setelah menerima data sensor, sistem mencari produk pada collection inventories. Dari collection ini, sistem memperoleh nama produk dan suhu ideal penyimpanannya. Yang ketiga, mencari mengambil lokasi dark store. Nah, sistem mencari data dark store berdasarkan ID yang dikirim dari sensor. Dari sini kita mengetahui lokasi dark store yang berada. Selanjutnya, menentukan device ID dan lokasi sensor. Setelah dark store ditemukan, sistem memberikan device ID secara otomatis. Misalnya dark store Medan menggunakan sensor 1, sedangkan dark store Medan Johor misal sensor 2.
Nah, selanjutnya menentukan status sensornya. BN membandingkan suhu aktual yang dikirim sensor dengan suhu ideal produk. Jadi, jika suhu aktual lebih tinggi dari suhu ideal, maka statusnya menjadi alert. Sedangkan jika masih sesuai, maka statusnya itu normal. Ya. Nah, salah satu fitur utama dalam project ini adalah pencarian lokasi daftar terdekat menggunakan fitur Geospatial MongoDB. Setiap daftar memiliki koordinat berupa longitude dan latitude. Longitude adalah garis vertikal yang menunjukkan posisi timur ke barat terhadap meridian utama. Yang longitude yang ini, dan latitude merupakan garis horizontal yang menunjukkan posisi utara atau selatan terhadap garis khatulistiwa. Latitude yang ini. Nah, sekarang kita kembali ke webnya. Jika kita mengaktifkan lokasinya, maka gudang-gudang yang terdekat akan muncul, dan di sini akan muncul info ada berapa toko flash road di Kota Medan. Nah, saat ini masih ada 2, dan yang paling terdekat itu adalah dari terdekat dari saya itu flash road Medan Kota. Nah, jadi ketika kita mengaktifkan lokasi, sistem akan menggunakan operator Geonir. Jadi otomatis menghitung jarak antara lokasi kita dengan seluruh daftar yang ada di Kota Medan. Nah, selanjutnya monitoring IoT logs. Fitur ini memonitoring suhu pada setiap gudangnya. Setelah data diterima, backend akan mencari informasi pada collection inventory. Nah, misal kalau suhu ini ada daftar-daftar gudangnya. Nah, apabila suhu aktual melebihi batas ideal, maka statusnya akan menjadi alert. Nah, sebaliknya, kalau jika suhu berada di rentang yang sesuai, maka statusnya akan normal. Pada bagian ini kami menggunakan aggregation Duster aggregate digunakan untuk menjalankan proses agregasi pada collection dashboard. Di dalam agregasi inilah MongoDB melakukan proses pencarian menggunakan operator Geonir. Nah, di dalam agregasi, nah setelah itu MongoDB akan menghitung jarak setiap daftar, kemudian mengurutkan hasil yang paling terdekat dengan kita. Selanjutnya, NIR menunjukkan titik lokasi kita yang dijadikan sebagai titik awal pencarian. MongoDB menggunakan format GeoJSON point. Nah, selanjutnya koordinat, longitude, dan latitude. Koordinat ini adalah longitude menunjukkan posisi timur dan barat atau barat. Latitude menunjukkan posisi utara dan selatan. Jadi, MongoDB menggunakan koordinat tersebut untuk menghitung jarak kita ke setiap dashboard. Nah, selanjutnya distance field. Setelah MongoDB menghitung jarak, hasilnya akan disimpan ke field baru yang bernama distance.
Misal yang paling terdekat itu yang pertama adalah Fresh Road, Medan Kota. Dan selanjutnya spherical, karena bumi berbentuk bulat, maka MongoDB menggunakan perhitungan geometri bola atau spherical geometry dengan mengaktifkannya dengan true. Jadi penghitungan jarak menjadi lebih akurat dibandingkan menggunakan perhitungan bidang datar. Pada bagian ini, saya akan mendemonstrasikan performa pengambilan data lokasi pada aplikasi Freshroad. Sebelum pengujian dilakukan, saya memastikan bahwa back-end telah berjalan dengan baik dan berhasil terhubung ke database MongoDB. Pada Collection Delivery Tracking, kami telah mensimulasikan sebanyak 2.000 data tracking kurir. Setiap data berisi informasi identitas kurir, koordinat lokasi, serta log suhu selama proses pengiriman. Jumlah data ini digunakan untuk menguji performa pencarian lokasi ketika jumlah data cukup besar. Selanjutnya, halaman Delivery Tracking menampilkan posisi kurir dalam bentuk marker pada peta. Posisi tersebut berasal dari data koordinat yang tersimpan di MongoDB. Parameter pertama yang saya perhatikan adalah execution times, yaitu waktu yang dibutuhkan MongoDB untuk melakukan pencarian lokasi. Pada pengujian ini, waktu respon sekitar 72 milidetik, sehingga proses pencarian dapat dikatakan berlangsung sangat cepat. Selanjutnya, terdapat total kurir yang menunjukkan jumlah hasil pencarian. Sistem hanya mengembalikan 10 kurir terdekat karena pada query digunakan limit 10, agar hasil yang diberikan lebih relevan dan proses tetap efisien. MongoDB juga menghitung jarak setiap kurir terhadap titik koordinat yang dimasukkan. Pada contoh ini, kurir pertama memiliki jarak sekitar 37 meter, sehingga menjadi kurir yang paling dekat. Perhitungan jarak dilakukan menggunakan operator GeoNear dari MongoDB. Operator ini memanfaatkan geospatial index sehingga pencarian dilakukan berdasarkan lokasi. Setelah data diurutkan berdasarkan jarak, sistem menggunakan limit agar hanya 10 kurir terdekat yang dikirim ke aplikasi. Untuk mengukur performa, kami mencatat waktu sebelum query dijalankan dan setelah query selesai menggunakan proses artime begin. Selisih kedua waktu tersebut kemudian dikonversi menjadi milidetik dan ditampilkan sebagai execution time. Berdasarkan hasil pengujian MongoDB, mampu melakukan pencarian lokasi terhadap 2.000 data tracking kurir dengan waktu respon sekitar 72 milidetik. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan MongoDB Geospatial Index sangat efektif untuk aplikasi logistik yang memerlukan pencarian lokasi secara cepat dan akurat.
Di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan bagian dari proyek Fresh Root kelompok kami, yaitu desain skema MongoDB dengan pendekatan hybrid skema design. Poin evaluasi yang membahas implementasi skema hybrid antara data statis produk dengan inventaris dinamis per wilayah toko. Saya akan menjelaskan konsepnya, lalu membuat langsung di VS Code dan datanya di MongoDB Compass. Pertama-tama kita harus perlu tahu apa itu hybrid schema design. Jadi, hybrid schema design adalah pendekatan yang menggabungkan dua teknik penyimpanan data di MongoDB. Pertama, reference. Data yang jarang berubah, disimpan terpisah dan dihubungkan pakai ID. Jadi tidak perlu disalin berulang. Kedua, embedded dokumen. Data yang selalu dipakai bersamaan, langsung ditanam dalam satu dokumen yang sama tanpa collection baru. Sekarang masuk pada bagian kodenya, yang dimana pertama itu membuka bagian backend, terus models, terus pada produk. Di dalam sini terdapat 4 file, yang dimana di sini adalah nama produk, kategori produk, harga, dan unit. Di dalam 4 file ini tidak ada stok, tidak ada expired date, dan tidak ada suhu sama sekali, karena semua data di sini bersifat statis. Nama, harga, dan kategori produk sama untuk semua gudang. Jadi tidak perlu dark store mana yang menyimpannya karena sifatnya global dan tidak berubah, cukup disimpan satu kali saja. Ini adalah target dari teknik reference. Ada juga indeks pada file kategori, supaya pencarian pengelompokan per kategori lebih cepat, dan ini juga mendukung agregasi hiperlokal di bagian lain proyek kami. Selanjutnya masuk pada bagian file inventory. Di dalam file ini adalah inti hybrid skema desain kami berada, dua teknik sekaligus. Pada file dark store ID ini, mengikat setiap dokumen inventaris ke satu dark store tertentu. Stok daging sapi sirloin di gudang Medan Kota bisa berbeda dengan di Medan Helvetia, karena tiap gudang punya dokumen sendiri. Inilah maksud dari inventaris dinamis per wilayah toko. Teknik pertama, reference dark store ID dan produk ID hanya menyimpan ID, mengacu ke collection lain yang sudah ada sehingga data gudang dan produk tidak perlu diduplikasi. Selanjutnya adalah file nama produk, yang dimana hanya salinan ringan untuk tampilan cepat tanpa perlu join setiap saat. Referensi utamanya tetap lewat produk ID, sehingga harga dan detail produk lain tetap hanya tersimpan satu kali di collection produk. Teknik kedua adalah embedded document back info, berisi expired date dan require temp Celsius ditanam langsung di dalam dokumen inventaris, bukan collection terpisah. Karena setiap kali cek stok, kita pasti sekaligus butuh tahu tanggal kadaluarsa dan suhu penyimpanannya. File ini juga punya dua indeks tambahan, yang itu dark store ID 1 untuk percepatan pencarian stok per gudang, dan batch info expired date untuk memonitor produk yang hampir kadaluarsa. Jadi dalam satu file ini, reference dan embedded dokumen bekerja sama, didukung indeks yang tepat. Inilah hybrid schema design. Selanjutnya kita masuk pada bagian MongoDB, masuk pada bagian produk. Di sini kita dapat melihat bagian dokumennya yang berisi nama produk, kategori produk, harga, dan unitnya. Di sini tidak ada stok atau data lainnya yang berubah-ubah. Ini bukti nyata data statis yang disimpan terpisah lewat reference. Selanjutnya masuk pada bagian file inventories. Pada bagian inventories ini, di setiap dokumen punya dark store ID yang berbeda-beda. Bukti inventaris dinamis per wilayah toko, file produk ID mengacu ke collection produk tadi. Bukti reference sudah bekerja. Dan di bagian back infonya terdapat dua. Yang pertama itu adalah expired date dan require temp Celsius. Jadi untuk kesimpulannya, collection produk menyimpan data statis yang sama untuk semua gudang, sementara collection inventories menyimpan data dinamis, stok, tanggal kadaluarsa, dan suhu yang berbeda per dark store. Keduanya terhubung lewat reference melalui produk ID dan back info. Embedded langsung kerja selalu dipakai bersamaan dengan data stok, didukung dengan indeks yang tepat. Hasilnya database Fresh Root
jadi lebih efisien, minim duplikasi data, dan mudah diupdate per wilayah. Itulah penerapan hybrid schema design pada proyek Freshroot kelompok kami. Terima kasih. Oke teman-teman, pada proyek Freshroot kami menerapkan struktur aplikasi yang terpisah antara frontend dan backend, sehingga kode menjadi lebih rapi dan mudah dipertahankan. Dan kemudian pada folder models terdapat file dari store.js, delivery tracking.js, inventory.js, loadlook.js, order.js, product.js, dan user.js, yang dimana folder models digunakan untuk mendefinisikan struktur data MongoDB menggunakan Mongo's scheme. Kemudian pada folder models terdapat aggregation controller.js, crowd controller.js, dark store controller.js, delivery tracking controller.js, inventory controller.js, dan IoT controller.js. Yang dimana folder controller berisi seluruh logika bisnis aplikasi, misalnya proses pencarian toko terdekat, monitoring IoT, maupun tracking kurir. Kemudian pada folder root. Folder root berisikan aggregation routes.js, crowd routes.js, dark store route.js, delivery tracking route.js, inventory route.js, IoT route.js, product route.js, dan user route.js. Yang dimana folder routes berfungsi menghubungkan URL API dengan controller yang sesuai sehingga setiap fitur memiliki endpoint yang terpisah. Contohnya nih, pada dark store route.js, yang dimana pada route get nearest dark store controller.get nearest store, yang dimana rute hanya bertugas menerima permintaan dan meneruskannya ke pengontrol. Seluruh logika pencarian tidak ditulis di root. Kemudian pada dark store controller.js terdapat Gioneer, yang dimana seluruh proses pencarian lokasi dilakukan di controller, sehingga struktur kode menjadi lebih modular. Kemudian pada file darkstore.js, yang dimana model digunakan untuk mendefinisikan struktur data MongoDB, sehingga validasi data dilakukan di satu tempat. Nah, dengan memisahkan antara model root, controller, serta frontend dan backend, aplikasi Freshroot menjadi lebih mudah dipelihara, mudah dikembangkan, dan mengikuti pola arsitektur yang umum digunakan dalam pengembangan aplikasi web. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan aspek user experience atau UX dan user interface atau UI pada aplikasi Freshroot. Baik, saya langsung masuk ke dashboard, tampilan seluruh dashboard. Halaman pertama yang ditampilkan adalah dashboard admin. Dashboard ini dirancang agar pengguna dapat langsung melihat informasi penting tanpa harus membuka banyak menu. 2. Statik kartu. Pada bagian atas terdapat 5 kartu informasi yang menampilkan ringkasan data secara real time. Yang pertama itu total produk. Baik, untuk total produknya ini master data produknya, nama produk daging sapi sirloin segar 500 gram, kategorinya daging, dengan harga 120, untuk unit atau satuannya 500 gram. Yang kedua, ayam fillet atau premium 1 kilo, kategori daging, harga 45.000, untuk unitnya 1 kilo. Yang ketiga, wortel organik, kategori sayur, harga 15.000, untuk unit 1 kilo. Bayam segar, kategori sayur, harga 10.000, 1 ikat. Untuk yang terakhir, apel Fuji, kategori buah, 1 kilonya 30.000, untuk unitnya 1 kilo. Baik, yang kedua itu untuk expired production. Untuk total production ini, kartu pertamanya menampilkan jumlah produk yang tersedia. Baik, kita langsung masuk ke expired production.
Untuk New Express Production itu nama produknya daging sapi sirloin segar 500 gram, untuk stoknya 45, tanggal kedaluarsanya 15 bulan 6 2026, sisa hariannya sudah kedaluarsa. Untuk ayam pilet premium 1 kilo, stok 30, tanggal kedaluarsa tanggal 18 bulan 6 2026, sisa hariannya sudah kedaluarsa. Untuk wortel organik 60 stoknya 60, tanggal kedaluarsanya 25 bulan 6 2026, sisa harian sudah kedaluarsa. Untuk bayam sayurnya stok 50, tanggal kedaluarsa 20 bulan 6 2026, sudah kedaluarsa. Untuk apel Fujinya stok 40, tanggal kedaluarsanya 1 bulan 7 2026, sisa harinya 1 hari. Kartu kedua menunjukkan jumlah produk yang telah melewati masa lalu, sehingga admin dapat segera melakukan tindakan. Baik untuk yang ketiga, monitoring IoT atau log. IoT temperamen log atau log correct time. Untuk waktunya, waktu log 30 bulan 6 2026 pukul 14.01 apel Fuji. Nama produk apel Fuji, suhunya 15 derajat Celcius, suhu seharusnya 8 derajat Celcius, statusnya Aret, catatan keterangannya peringatan suhu naik menjadi 15% atau seharusnya 8%. Baik untuk apel Fuji sampai dengan apel Fuji terakhir di tanggal 25 bulan 6 2006 pukul 13.39 itu sama saja menggunakan suhu 15%, suhu seharusnya 8%, 8 derajat Celcius. Baik untuk kartu ketiga menampilkan jumlah log IoT yang memperlakukan perhatian. Untuk delivery check trackingnya, kita bisa melihat untuk delivery trackingnya di sini terdapat orderan, uh, power rate atau latitude atau longitude, last step atau humidity. Mulai dari order SIM 1 sampai dengan SIM 200. Di sini kita bisa melihat orderannya begitu banyak. Baik untuk penjelasannya, kartu keempat menunjukkan jumlah data pelacakan, mulai dari total produk, expert produk, monitoring lot atau delivery checking. Baik untuk storage nearby-nya di sini, kartu terakhir menampilkan jumlah dark store yang berhasil ditemukan berdasarkan lokasi pengguna. 3 lokasi toko terdekat, tunjukkan dua kota di bawah. Untuk store-nya di sini. Di bawah dashboard terdapat informasi lokasi dark store terdekat. Dark store terdekat misalnya Fresh Road, Hub, Medan Kota. Informasi yang ditampilkan meliputi nama toko, radius layanan, status operasional, serta jarak toko posisi terhadap pengguna. Di sini kita bisa melihat First Road Hub Medan Kota. Untuk radiusnya layanan 5 km, status aktif. Sementara untuk Fresh Road Hub Medan Johor, radius layanannya 5 km, statusnya aktif. Baik, untuk tunjuk distansenya 3,31 km. Lalu dengan adanya informasi jarak ini, pengguna dapat mengetahui lokasi dan store yang paling dekat. Tampilan, untuk tampilannya tunjuk keseluruhan dari sisi antar dari tujuan keseluruhan sampai ke dari sisi antar.
Baik, untuk di sini saya akan untuk penutupnya dengan tampilan yang sederhana, informasi yang ringkas serta navigasi yang mudah dipahami, aplikasi Resroad memberikan pengalaman pengguna yang lebih nyaman dan efisien bagi admin. Baik, sekian dari presentasi lanjutan kami. Terima kasih.